Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah Barus, NPM saya 201434125 dari kelompok 8 IPA, ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Transportasi, Sistem Pernapasan dan Alat Indera pada Manusia. Adapun teman saya yaitu Widya Amalia Arpa, NPM 201434016, dan Nina Angelika Brutarigan, NPM 201434122. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami, dimulai dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amalia Arfa, NPM 201434016. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan tentang sistem transportasi. Pengertian dari sistem transportasi merupakan sistem peredaran darah manusia, termasuk sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir pada pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia juga disebut sistem peredaran darah rangkap. Dalam satu kali edar, darah beredar menuju seluruh tubuh. Sistem transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Di sini ada komponen sistem peredaran darah. 1. Darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Sel-sel darah terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Yang kedua, sel darah putih disebut juga dengan leukosit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Terdiri atas 3, yaitu 1. Pembuluh nadi, 2. Pembuluh kapiler, 3. Pembuluh balik atau vena. Yang ketiga, ada jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma. Jantung manusia memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna dan terletak di dalam rongga dada serta terbungkus oleh selaput pembungkus jantung atau perikardia. Perikardia terdiri dari 2 lapisan, yakni lamina parietaris atau sebelah luar dan lamina visceralis menempel di dinding jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Fungsi serambi adalah sebagai tempat lewatnya darah dari luar jantung ke balik kanan, tetapi serambi juga berfungsi sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Bilik memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Selanjutnya, saya Siti Hadijah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Respirasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu respirasi luar, yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam, merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan oksigen, dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu memperoleh energi. Pada peristiwa pernapasan terjadi pelepasan energi. Lalu, adapun alat-alat pernapasan pada manusia, yang pertama rongga hidung, yang kedua faring atau tenggorokan, yang ketiga laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat trakea, dan yang kelima paru-paru atau pulma. Selanjutnya,
Mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Lalu, volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses bernapas mencapai 3.500 cc. Yang 1000 cc merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Selanjutnya, frekuensi pernapasan. Cepat atau lambatnya pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima aktivitas. Adapun gangguan-gangguan pada sistem pernapasan yaitu yang pertama emfisema, yang kedua asma, yang ketiga tuberkulosis, yang keempat influenza, dan yang kelima kanker paru-paru. Baiklah, saya Nina Angelika sebagai pemateri 3 akan melanjutkan presentasi kami kali ini. Alat indera manusia. Apa pengertian? Alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kelima alat indera itu disebut panca indera. Pada setiap alat indera terdapat saraf. Saraf ini akan menerima rangsang dari luar tubuh. Kemudian saraf mengirim rangsang itu ke otak. Saat rangsang diterima otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, atau meraba. B. Macam-macam alat indera. 1. Indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba sebab memiliki ujung-ujung saraf sensorik sebagai reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, panas, dingin, serta rasa sakit. Sebagian reseptor terletak pada lapisan dermis dan ada juga yang terletak pada lapisan epidermis. A. Susunan kulit. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau disebut lapisan dermis. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapis sel. B. Fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dari tulang, sebagai alat peraba dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan, sebagai alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. 2. Indera penglihat mata. Mata adalah indera penglihat. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Bentuk bola mata bulat seperti bola pingpong, diameternya lebih kurang 2 cm. Sebagian besar terletak di dalam rongga tengkorak. A. Bagian-bagian mata. Bagian mata yang melindungi mata adalah 1. Kelopak mata, 2. Bulu mata, 3. Alis, 4. Air mata. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapis, yaitu 1. Sklera, 2. Koloid, 3. retina. Adapun bagian-bagian mata yang berhubungan dengan fungsi penglihat yaitu A. Kornea, B. Iris dan pupil, C. Pupil, D. Lensa mata, D. Retina dan saraf mata. B. Cara kerja mata. Mata bekerja saat melihat objek. Tanpa cahaya, mata tidak dapat menjalankan fungsinya. Cahaya memasuki mata melalui pupil. Lensa mata mengarahkan cahaya sehingga benda jatuh pada retina. Kemudian ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan itu ke otak. Setelah diproses di otak, kita dapat melihat benda itu. 3. Indera pembau atau hidung. Manusia mampu mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang ada di dalam hidung. Sel-sel sensorik penerima rangsang gas kimia atau kemoreseptor terdapat pada lapisan epitelium yang terletak di sebelah dorsal rongga hidung dan terlindungi oleh lender atau mukus.
A. Bagian-bagian hidung. 1. Lubang hidung. 2. Rambut hidung. 3. Selaput lendir. 4. Seraput saraf. 5. Saraf pembau. B. Cara kerja hidung. Kita dapat membau suatu zat karena zat yang berupa uap tersebut masuk ke rongga hidung sewaktu kita menarik napas. Zat tersebut akan dilarutkan pada selaput lendir dan merangsangkan sel-sel reseptor, kemudian dibawa saraf pembau ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. 4. Indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan alat pendengar dan alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga dalam telinga. A. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga luar terdiri atas A. Daun telinga. B. Liang pendengaran. 2. Telinga tengah terdiri dari A. Gendang telinga. B. Tulang pendengaran. C. Saluran eustasius. 3. Telinga bagian dalam. A. 3. Saluran setengah lingkaran. B. Tingkap jorong. C. Rumah siput atau koklea. 5. Indera perasa atau lidah. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. A. Berdasarkan bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Papillaformis, 2. Papilla fungiformis, 3. Papilla circumfallopius.